Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita dari video kemarin. Kami akan menceritakan tentang Dede yang menjaga ruko ayahnya. Dan ternyata ketika menjaga ruko ayahnya, dia tetap mengalami hal yang menakutkan. Apa penyebab semua ini? Kenapa mereka bisa diteror? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silahkan sambil ngopi. Yang mau dudukan sambil dengarkan, silahkan. Yang mau sambil rebahan juga silahkan. Dan bagi kalian yang masih bekerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Namun kalau kalian tetap ingin mendengarkan saat bekerja, silahkan saja. Yang penting tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian, supaya kalian tidak dimarahi oleh atasan kalian. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Setelah memujuk Bapak, akhirnya Bapak mengizinkan aku untuk bertukar jaga. Jadi aku yang akan berjaga di ruko, sedangkan Bapak yang akan menjaga di warung. Ruko milik Bapak ini berada di pinggir jalan raya alternatif. Bisa dibilang, tempatnya ini cukup strategis. Lingkungan sekitarnya cukup ramai. Ditambah jalan alternatif ini banyak dilalui oleh pengendara. Di samping kanan ruko Bapak ini ada sebuah warung makanan. Sedangkan di sebelah kirinya ada sebuah toko perabot. Sedangkan di seberang jalan yang berseberangan dengan ruko Bapak, ada sebuah bangunan kosong. Bangunan itu seperti rumah yang memang sudah lama tidak ditinggali. Bahkan tampak tidak terurus sama sekali. Karena aku lihat rumput di halaman rumah tersebut cukup tinggi. Pagarnya pun sudah rusak. Sedangkan di belakang ruko milik Bapak ini tak ada rumah. Hanya ada lahan kosong dengan beberapa pepohonan yang ada di sana. Sedangkan kamar mandi di ruko Bapak ini posisinya berada di belakang ruko. Jadi tidak menyatu di dalam ruko. Harus keluar dulu ke pintu belakang dan barulah di situ ada kamar mandi. Entah kenapa desainnya seperti itu. Yang pasti posisi kamar mandinya di luar. Singkat cerita, pada hari Senin, sepulang aku sekolah, aku langsung berangkat ke ruko milik Bapak. Sesampainya di sana, tampak ruko tersebut cukup sepi. Setelah berbasa-basi dengan Bapak, akhirnya Bapak langsung pulang. Aku bersama ibuku yang berjaga di ruko tersebut. Aku coba berbincang-bincang dengan ibuku perihal pelanggan yang sering datang ke sini. Kata ibuku, biasanya sepulang karyawan pabrik kerja, ruko ini cukup ramai. Karena ruko ini hanya satu-satunya yang berada di lintasan jalan tersebut. Ditambah lagi, ruko milik Bapak ini bisa dibilang cukup lengkap. Tak hanya digunakan oleh para pelanggan yang hendak ngopi, tapi di dalam ruko tersebut menyediakan beberapa bahan makanan serta bahan-bahan kebutuhan pokok yang lainnya. Walaupun di pinggir ruko Bapak ada warung nasi, tapi cenderung pelanggan itu lebih memilih ngopi di warung milik Bapak. Tepat ketika pukul 5 sore, kulihat mulai banyak karyawan yang berdatangan. Mereka seperti membeli bahan-bahan stok buat makanan mereka. Sampai pukul setengah 7, warung pun masih tampak ramai. Selepas Isya, mulai berdatangan beberapa orang yang hendak bersantai dan ngopi di ruko Bapak ini. Di depan ruko Bapak menyediakan ada sekitar 5 kursi. 5 kursi itu satu pasang dengan mejanya.
Jadi biasanya para pelanggan yang sengaja hendak ngopi, mereka sekaligus bersantai di sana karena disediakan tempat duduk dan mejanya. Hingga pukul setengah 9 malam, tampak para pelanggan sudah mulai membubarkan diri. Aku waktu itu sudah bersiap untuk membereskan ruko milik Bapak. Karena biasanya menurut Ibu, pukul 9.15, Ibu sudah mulai menutup warung. Dan setelah itu langsung pulang. Dan benar saja, pukul 9 itu, jalanan di sana sudah benar-benar sepi. Berbeda ketika sore hari. Ketika menginjak pukul 9 malam, di daerah tempat ruko Bapak ini seperti sudah tidak ada kehidupan sama sekali. Rumah yang berada tak jauh dari ruko kami pun tampak tak ada orang yang di luar. Kendaraan yang lewat pun hampir jarang. Dan akhirnya pukul 9.15, aku dan ibuku langsung menutup ruko tersebut. Kami bergegas langsung pulang. Sesampainya di rumah, tampak Bapak sedang bersantai di warung. Aku waktu itu langsung membersihkan diri di kamar mandi dan langsung tidur. Esok harinya aktivitasku mulai seperti itu. Namun ketika hari Minggu, aku libur karena ruko milik Bapak pun di sana tidak buka. Ketika waktu libur ini, aku memilih untuk bersantai saja di rumah. Tak terasa sudah 3 minggu aku berjaga di ruko milik Bapak. Tak ada sesuatu yang aneh. Bahkan kejadian seram yang pernah aku alami beberapa waktu yang lalu pun sudah mulai aku lupakan. Dan ketika menginjak 1 bulan aku berjaga di ruko tersebut, ada peristiwa yang aneh. Waktu itu, ruko tempat Bapak kedatangan seseorang pelanggan. Kulihat pelanggan itu datang membawa 1 botol air minum mineral, ukurannya botol besar. Dia datang membeli beberapa barang. Aku segera melayaninya. Dan setelah melayani, dia pun membayar. Dan ketika dia hendak pergi, kulihat si Bapak itu seperti menumpahkan botol aqua itu dengan secara sengaja. "Pak, itu botol airnya kok tumpah, Pak?" "Oh, iya Mas," ucap si Bapak itu cukup kaget ketika aku tanya seperti itu. Namun dia tetap sengaja sambil berjalan itu, posisi botolnya seakan dia tumpahkan. Walaupun dia balik aquanya seperti dia tidak sengaja menumpahkannya, namun kulihat si Bapak ini seperti sengaja. Dan ketika kulihat lebih teliti wajahnya itu seperti tidak asing. Seakan aku pernah melihat si Bapak ini. Tapi di mana? Aku lupa. Aku tak mau memikirkan hal itu lebih lanjut lagi. Aku biarkan saja. Dan ketika malam tepat pukul 8, waktu itu ruko milik Bapak sepi. Tak ada pengunjung. Aku duduk di meja tamu yang berada di depan ruko. Dan saat aku duduk, pandanganku mengarah ke seberang tepat ke arah rumah kosong tersebut. Dan saat kulihat, ada seseorang yang sepertinya duduk di belakang pagar rumah tersebut. Kulihat lebih teliti. Orang itu seperti perempuan. Umurnya mungkin seumuran denganku. Dia sedang berjongkok mengenakan pakaian putih. Posisinya menyamping. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya sebelah. Jadi tidak terlihat wajahnya itu karena tertutup oleh rambut. Aku terus saja mengamati perempuan itu. Lama-kelamaan aku jadi penasaran. Itu perempuan lagi ngapain di situ? Padahal kan itu rumah kosong. Ditambah lagi kan sekarang pukul 8 malam. Lagi ngapain? Apa dia sedang menunggu seseorang? Pikirku waktu itu. Tak berapa lama,
ibuku memanggil. "Dek, sini dulu, bantu ibu ngangkat galon." "Oh iya bu." Aku pergi ke belakang untuk membantu ibuku. Tak berapa lama aku kembali ke depan. Kulihat sosok perempuan itu sudah tidak ada. Namun anehnya, ketika aku sampai di depan ini, aku mulai mencium ada aroma bau bangkai yang cukup menyengat. Bahkan benar-benar menyengat. Padahal tadi ketika aku di luar, bau itu tidak tercium sama sekali. Aku coba cari sumber bau tersebut. Khawatirnya ada yang membuang bangkai tikus. Namun aku tak menemukan sumber bau tersebut. Tak berapa lama, ibuku berjalan menghampiriku. "Dek, kok bau bangkai ya, Dek?" "Oh, ibu juga nyium?" "Iya, padahal tadi enggak loh." "Makanya bu, aku aneh tadi nyari, gak ada bangkainya bu. Takutnya ada yang ngebuang bangkai tikus. Kalau bangkai tikus udah lama, harusnya dari tadi juga udah kecium. Ini enggak bu. Tadi dedek di depan juga malahan gak nyium bau bu." "Iya, udahlah biarin aja dek. Mungkin ada truk sampah kali yang lewat tadi." "Ah enggak bu, masa iya ada truk sampah lewat sini? Perasaan kan dari kemarin juga gak ada truk sampah lewat sini bu." Ucapku coba menjelaskan kepada ibuku. Ibuku lalu kembali ke dalam. Dan saat aku menoleh ke arah rumah kosong itu, tampak di seberang sosok perempuan itu sudah berdiri kembali dan kini menatap ke arahku. Aku pun menatap ke arah sosok perempuan itu. Wajahnya tampak putih, namun terkesan seperti pucat. Loh, aneh kok dia terus menatap ke arahku. Aku coba lemparkan senyum ke arah perempuan itu. Namun dia terus saja menatapku dengan tatapan yang cukup tajam. Lama-kelamaan, aku menatapnya juga agak risih. Akhirnya aku alihkan pandanganku. Saat aku alihkan pandanganku ini, entah kenapa, bulu kuduku langsung berdiri. Aneh. Di situ aku langsung mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu ketika aku mulai mengalami hal-hal seram. Dan saat aku mengangkat wajahku kembali, tampak sosok perempuan itu kini sudah berada tidak jauh dari posisiku. Jadi dia berdiri itu sekitar 10 meter dari rukoku. Jadi dia seperti sudah menyeberang jalan dan mendekat ke arah rukoku. Dan kini dia terus saja menatap ke arahku. Karena sudah benar-benar risih, akhirnya aku bangkit. "Kenapa teh? Mau perlu apa?" Aku coba bertanya ke perempuan itu. Namun dia hanya diam. Dan tak berapa lama, dia mulai mendekat. Dan saat mendekat ini, aroma bau bangkai yang tadi tercium itu kini lebih parah lagi terciumnya. Bahkan ketika aku rasakan sumber bau bangkai tersebut seperti berasal dari perempuan yang berjalan mendekat itu. Loh, gak salah apa ya? Ucapku coba memastikan penciumanku. Namun benar saja, ketika sosok itu benar-benar mendekat, aroma bau bangkai itu benar-benar menyengat sekali. Bahkan aku sangat mual menciumnya. Namun aku coba tenangkan. Takutnya dia memang pelanggan yang akan membeli ke rukoku. Namun ketika sudah benar-benar dekat, berjarak sekitar 3 meter dari saya, di situ aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Tepat dari kakinya seperti mengalir darah segar. Dan lama-kelamaan, wajahnya itu berubah menjadi benar-benar pucat. Bahkan hampir seperti mayat yang sudah terendam air beberapa hari. Aku hanya bengong menatap sosok tersebut.
Hingga tak terasa, sosok itu melewat ke sampingku. Aku hanya menatap sosok itu sambil memutar badanku. Sosok itu terus saja berjalan ke arah ruko. Dan ketika sampai di depan ruko, tiba-tiba ia kembali menoleh ke arahku sambil tersenyum. Namun kini kulihat mata sebelah kirinya bolong. Astagfirullah, ucapku langsung menutup mata. Ibuku yang mendengar teriakanku langsung keluar. Dek, ada apa? Itu bu, di depan bu, depan ibu. Kayaknya ada ini bu, ada perempuan bu. Ah, jangan aku takutin dek, gak ada siapa-siapa di sini. Aku lalu membuka mataku. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Namun bau bangkainya itu masih tercium menyengat. Mana dek, gak ada apa-apa dek. Kamu ngigo dek. Enggak bu, beneran bu. Tadi di seberang rumah, yang rumah kosong itu bu, ada perempuan. Pas ibu sebelum manggil dede bantuin ngangkat galon, pas dede masuk ke dalam keluar lagi, perempuan itu gak ada. Terus kecium bau bangkai. Terus pas ibu keluar, terus dede ngobrol sama ibu. Pas nengok kembali, sosok itu ada lagi bu. Terus ngeliatin dede. Dede risih. Dede buang aja pandangan dede ke bawah. Pas dede ngangkat lagi kepala, sosok itu sudah berada dekat ke ruko sini bu. Masih terus ngeliatin dede. Dede kayak aneh gitu bu. Pas terus ngedekat, kelihatan mukanya pucat bu. Yang parahnya lagi, dede ngeliat di kakinya itu seperti mengucur darah segar bu. Terus sosok itu ngelewatin dede ke samping, ke depan ruko. Pas sampai di depan itu tuh warung itu bu, pas di estalase, perempuan itu nengok ke dede. Wajahnya jadi serem bu. Matanya bolong, gak ada satu. Ah, kamu dek malah jadi nakut-nakutin ibu ah. Tuh, ibu jadi merinding ah. Udah ah, jangan ngomong lantur gini. Mana lagi gak ada pelanggan lagi. Bener bu, dede gak ngada-ngada. Udah ah, kita tutup aja yuk warungnya. Langsung pulang aja. Ibu juga udah ngerasa gak enak perasaan ini. Ya udah ayo bu. Bergegas aku langsung membereskan ruko tersebut. Padahal waktu itu jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Belum terlalu malam. Setelah selesai membereskan, aku dan ibu langsung pulang ke rumah. Bapak yang waktu itu kaget melihat kami berdua sudah pulang, menanyakan kenapa. Ibu menceritakan apa yang kulihat, ditambah lagi perihal tentang bau bangkai tersebut. Bapak hanya diam. Dia seperti berpikir sesuatu. Aku lalu masuk saja ke kamar, tak mau memikirkan kejadian itu lagi. Singkat cerita, esoknya setelah pulang sekolah, aku langsung kembali ke ruko. Tampak waktu itu banyak orang yang berkerumun di ruko. Aku kaget waktu itu karena mereka seperti bukan pelanggan. Bergegas aku berlari mendekat ke arah ruko. Dan ketika sampai di ruko, aku kaget. Ayahku waktu itu sedang tergeletak dengan kaki kanannya yang berdarah. Pak, bapak kenapa pak? Ucapku waktu itu panik melihat kondisi bapak seperti itu. Udah tenang tenang. Iya bapak saya kenapa pak? Tadi bapak kamu keserempet mobil, tiba-tiba nyebrang ke sana. Loh kok bisa? Udah tenang dulu sekarang. Mending bapaknya bawa aja dulu ke klinik sana. Ibu mana ibu? Mak. Ibuku lalu keluar. Dek ayo dek bawa bapak kamu ke klinik dulu. Ibu mau nutup dulu rukonya. Ya udah iya. Pak ada yang bisa bantuin gak pak? Ucapku waktu itu. Karena tak mungkin juga bapak dibawa pakai motor. Udah pakai mobil saya aja. Ucap salah satu warga di sana.
Dia lalu pergi untuk mengambil mobilnya. Tak berapa lama, dia sudah kembali dengan mengendarai mobilnya. Bapak lalu dimasukkan ke mobil tersebut. Karena sepertinya kaki bapak yang sebelah kanan seperti susah untuk dipakai berjalan. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di klinik. Setelah diperiksa, ternyata kaki bapak patah. Mau tidak mau, bapak harus berobat. Karena waktu itu bapak tidak mau dipen, bapak memilih untuk pergi saja ke tukang patah tulang. Ya waktu itu sepulang dari klinik, bapak langsung diantarkan ke tukang patah tulang. Ternyata sampai di tukang patah tulang, bapak harus melalui perawatan yang cukup panjang. Walaupun bapak bisa dibawa pulang, namun setiap 1 minggu bapak harus kontrol ke sana. Jika cerita, akhirnya kita sampai di rumah. Ibu pun sudah sampai di rumah. Dan setelah bapak cukup tenang, akhirnya aku bertanya kepada bapak, "Pak, kok bapak bisa nyebrang ke sana? Emang mau ngapain, Pak?" "Gak tahu, Dek. Gak tahu halusinasi atau gimana. Bapak tuh ngelihat ada perempuan. Perempuannya kayaknya seumuran kamu lah. Rambutnya panjang. Nah, dia tuh awalnya di seberang. Bapak kan waktu itu sambil ngopi tuh di meja tamu. Kaget bapak lihat perempuan itu tiba-tiba lari ke jalan dan dia diam di tengah jalan. Awalnya sama bapak dipanggil. Neng, jangan di situ, Neng," ucap bapak. Pas dari kejauhan bapak lihat ada mobil ngebut. Wah, bapak refleks kan lari. Nah, pas lari itu sampai di tengah jalan, tepat bapak mau narik perempuan itu berubah menjadi menyeramkan. Bapak benar-benar kaget waktu itu. Dan tak berapa lama, mobil yang sudah dekat itu akhirnya nabrak bapak. Untungnya bapak sempat ngindar. Jadi kaki bapak yang kena. Waduh, jangan-jangan perempuannya yang sama kayak Dede lihat tadi malam, Pak. Nggak tahu, Dek. Ditambah lagi di dalam warung sekarang bau bangkai, Dek. Iya sih, Pak. Tadi pas Dede datang kayak bau bangkai sih. Nggak tahu Dek. Papa bingung harus kayak gimana. Nanti Bapak paling hubungi Mamang deh. Iya, Mamang Adi, iya. Mamang Adi, adik Bapak. Oh bener Pak, mending tanyain ke Mamang. Mamang kan biasanya ngerti tuh tentang hal-hal kayak gitu. Ya, buat sementara ruko jangan dibuka dulu. Kamu jaga warung aja. Tadi pagi juga yang jaga mendadak sakit. Tuh, seharian kan tutup warung, sayang. Bapak juga kan gak bisa kemana-mana. Ya juga sih Pak, ya udahlah. Biar Dede yang jaga, emak yang rawat Bapak. Ya, biarinlah ruko kayak gitu dulu aja, Dek. Dan setelah itu, aku kembali ke kamar dan membiarkan bapakku untuk istirahat. Sesampainya di kamar, aku berpikir, apa jangan-jangan gara-gara si bapak yang pernah numpahin air itu? Tapi masa iya? Aku memang tak asing melihat wajahnya. Hingga tak terasa, aku pun tertidur. Dan saat tidur, di dalam mimpi, aku melihat si bapak yang pernah kulihat di ruko itu menumpahkan air. Kulihat dia mendekat ke arah warung sambil menaburkan tanah. Aku heran waktu itu. Dan saat selesai menaburkan tanah itu, si bapak itu berlalu. Tepat kulihat di belakangnya ada sesosok pocong dengan sesosok kuntilanak mengikuti si bapak tersebut. Aku langsung bangun waktu itu. Aku kaget karena melihat kedua sosok tersebut. Napasku masih tersenggah karena benar-benar kaget dengan mimpi itu.
Saat aku melihat jam menunjukkan pukul 6 kurang 10 menit. Aku kaget waktu itu karena sebentar lagi waktu maghrib. Bergegas aku langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan benar saja, saat aku di kamar mandi, azan maghrib sudah mulai terdengar. Cepat-cepat aku selesaikan mandiku dan langsung kembali ke kamar untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib ini, aku berpikir untuk membuka warung. Karena sayang kalau warung tidak dibuka. Aku bergegas untuk ke warung dan membuka warung waktu itu. Tampak waktu itu belum ada pelanggan yang datang. Hingga selepas Isya barulah mulai ada yang berdatangan. Mereka mulai menanyakan kenapa warungku tutup. Ceritakan pegawai yang kerja sedang sakit. Ditambah lagi, aku memang kemarin-kemarin berjaga di ruko. Ini juga kebetulan karena ruko tutup. Dan mereka menanyakan kondisi bapakku. Karena mereka dengar katanya bapak kecelakaan. Aku pun menceritakannya. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Waktu itu, ada satu orang tetanggaku yang sedang ngopi di luar. Sebut saja namanya Edi. Aku pun menemaninya di luar warung waktu itu. Dan saat sedang mengobrol bersama Edi ini, pandanganku tiba-tiba melihat ke arah jalan. Tak jauh dari warungku ada jalan desa. Nah, tepat di bawah lampu, aku melihat ada seseorang yang menatap ke arahku sambil merokok. Aku lalu melihat ke arah orang itu. Dan ketika kulihat lebih jelas, orang itu seperti orang yang pernah datang ke ruko milik bapak yang menumpahkan aqua itu. Aku langsung bangkit waktu itu. Dan ketika melihat aku bangkit, orang itu langsung bergegas pergi. Aku terus saja menatapnya. Kenapa, Dek? Enggak, itu kamu lihat gak orang yang jalan itu? Emang kenapa? Enggak, perasaan aneh aja ngeliatinnya terus aja ke sini tadi. Wah, orang asing kali, atau jangan-jangan orang yang mau maling kali, Dek. Wah, masa iya mau maling ngintipinnya kayak gitu? Ya kali aja, Dek. Udah, biarin aja. Lanjut ngopi aja. Aku pun melanjutkan obrolanku bersama Edi. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Edi pun lalu bergegas untuk pulang. Dan aku kembali untuk menutup warungku. Kali ini aku tak berniat untuk tidur di warung. Aku berniat untuk tidur di kamar saja. Setelah selesai menutup warung, aku kunci pintu yang menjadi penghubung antara rumah dan warung. Aku masuk ke kamar. Saat sudah sampai di kamar, aku masih berpikir, apa jangan-jangan si bapak itu punya maksud jelek kepada keluargaku? Kalau iya, memang dia punya alasan apa? Apa pernah bapak nyakiti dia? Atau karena apa? Pikirku waktu itu. Hingga tak berapa lama, aku seperti mendengar suara. Suara itu berasal dari warungku. Suara berisik, bahkan TV pun menyala sepertinya. Aku langsung bangkit dari kasurku dan berjalan menuju warung. Waktu itu ibu dan ayah sudah tertidur. Dan saat aku buka pintu warung, kulihat benar TV menyala. Kondisi warung waktu itu seperti biasa, tak ada yang aneh. Tadi suara apa ya? Kok TV bisa nyala sendiri? Aneh, padahal tadi mati. Tak mau pikir panjang waktu itu, aku cabut saja kabel TV tersebut. Aku kembali ke kamar dan kukunci pintu warung itu. Belum sempat aku merebahkan diri di kasur, ku dengar suara TV itu kembali menyala. Dengan volume TV itu yang ditinggikan. Aku langsung diam waktu itu. Loh, kok bisa?
Padahal kabelnya aku cabut waktu itu. Aku langsung mendekat ke arah pintu yang menjadi penghubung ke warung. Kali ini, aku tak langsung membukanya. Aku cabut kunci tersebut. Karena kuncinya model dulu, jadi ada lubang kuncinya. Jadi kuintip dulu dari lubang kunci. Dan saat kuintip dari lubang kunci, tampak kulihat di bawah etalase ada sesosok yang sedang berjongkok. Kulihat lebih detail. Sosok itu berambut panjang. Di situ, jantungku langsung seperti mau copot. Itu siapa? Bagaimana dia bisa masuk? Kok bisa? Karena merasa ada orang asing yang masuk ke warungku, bergegas aku langsung buka pintu tersebut. Dan saat aku buka, di warung itu tak ada siapa-siapa. Aku langsung bingung waktu itu. Dan kulihat TV. TV dalam kondisi mati. Padahal jelas-jelas tadi ku dengar suara TV menyala. Dan di dalam warungku ini langsung tercium aroma bau bangkai yang sama persis seperti di ruko milik ayahku. Aku langsung sangat ketakutan waktu itu. Dan saat aku hendak menutup kembali pintu yang menjadi penghubung dengan warung, di situ aku mendengar tawa. Cepat-cepat aku tutup pintu tersebut. Namun, tawanya kini mulai terdengar jelas. Tawa cekikikan suara perempuan di dalam warung. Padahal jelas-jelas tadi kulihat tak ada siapa-siapa. Lekas aku kunci pintu tersebut. Aku berlari ke arah kamar. Dan sampai di kamar aku mencium ada aroma bau bangkai yang cukup menyengat. Aku langsung lemas waktu itu. Karena aku rasa ada sesuatu yang tidak beres di kamarku juga. Aku langsung mundur perlahan. Aku langsung duduk saja di ruang tamu waktu itu. Tak jadi aku masuk ke kamar. Karena aku khawatir ketika aku masuk ke kamar, malah ada sosok yang menakutkan yang muncul. Aku duduk beberapa saat di ruang tamu. Lama-kelamaan ketakutanku semakin menjadi. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur di kamar bapak saja. Baru aku bangkit dari tempat dudukku, terdengar suara ibu memanggil dari kamar. Dek, 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 sini dek, tolongin ibu dek. Bergegas aku langsung berlari. Dan saat sampai ke pintu kamar bapak, ternyata pintu kamar bapak tidak dikunci. Saat aku masuk, tampak wajah ibu seperti khawatir. Seperti memegangi kepala bapak. Bu, kenapa bu? Bapak kenapa bu? Bapak kamu panas. Terus ngigo terus. Dibangunin juga susah. Pak, bapak kenapa pak? Pak, bangun pak. Aduh, sakit. Tolong. Ucap bapakku hanya seperti itu. Bapak, istighfar pak, bangun pak. Ucapku kepada papaku. Akhirnya bapak mulai membuka mata. Tampak keringat mulai berkucuran dari tubuh bapak. Pak, kenapa pak? Pak, dek ambilin air minum dulu dek di dapur dek. Iya bu. Bergegas aku berlari ke arah dapur. Dan saat sudah mengambil air, aku mulai berjalan ke arah pintu yang menjadi penghubung antara ruang tengah dengan dapur. Belum sempat aku membuka pintu tersebut, aku seperti merasakan ada sosok yang memperhatikanku dari belakang. Refleks aku menoleh ke belakang. Dan saat aku menoleh, ada sesosok pocong dengan wajahnya yang menghitam. Sosok itu menatap ke arahku. Karena ketakutan, refleks aku lempar gelas yang berisi air itu ke arah pocong. Sambil aku langsung berlari ke arah kamar bapak. Ibuku yang melihatku seperti itu langsung bertanya,
kamu kenapa? Bu, di dapur, Bu. Iya, di dapur ada apa? Di dapur ada pocong, Bu. Ah, kamu jangan ngada-ngada, Dek. Beneran, Bu. Udah. Udah gak usah ambilin air. Dek, tutup pintunya. Cepet terus kunci. Biarin, gak usah ambilin air buat Bapak. Kita ngumpul aja di kamar ini. Bapak kenapa, Pak? Bapak mimpi. Ada pocong nempel di langit-langit. Wajahnya menatap ke arah Bapak. Dan saat Bapak menoleh ke arah kiri, di kiri ada sosok kuntilanak yang tiba-tiba seperti hendak mencekik Bapak. Bapak sangat ketakutan waktu itu. Bapak teriak-teriak. Tapi Bapak tidak melihat ada kamu ataupun ibu. Lama-kelamaan akhirnya Bapak kebangun. Aduh, serem deh. Iya, Pak. Aduh, kayaknya ada yang gak beres, Pak. Udah, nanti kamu hubungin mamang kamu deh. Aduh, HP-nya di kamar, Pak. Pakai HP Bapak. Dan saat aku hendak mengambil HP Bapak, tiba-tiba di luar atau di ruang tamu terdengar suara benda yang seperti dibanting. Kami bertiga waktu itu langsung terdiam. Dan saat aku hendak mengecek, Bapak langsung menarik tanganku, menyuruhku untuk diam saja. Ibu seperti langsung berdoa. Tampak wajah ketakutan terlihat dari wajah ibu. Bapak memberi kode supaya aku diam saja. Bunyi itu terus saja terdengar, seakan seperti ada orang yang mengamuk di ruang tamu. Karena sudah tidak tahan, akhirnya aku ambil HP Bapak dan ku telepon mamangku. Dan saat ku telepon, beberapa kali tidak diangkat. Bapakku hanya memberikan kode ke arahku supaya sudah saja. Biar besok teleponnya lagi. Namun Bapak hanya berbicara itu menggunakan bahasa tubuh. Suara-suara di luar itu makin kian keras terdengar. Bahkan kini, tepat di kamarku yang bersebelahan dengan kamar Bapak, terdengar suara cekikan tawa perempuan. Di situ aku sudah benar-benar yakin bahwa yang di luar itu adalah makhluk yang tadi melihatkan wujudnya kepadaku. Pasti sosok ini meneror keluarga kami. Aku terus saja menelepon mamangku. Hingga tak berapa lama, telepon tersebut diangkat. Dengan suara pelan, aku berbicara dengan mamangku. "Oh," ucap mamangku yang sepertinya bangun dari tidurnya. Mang, tolong Mang, tolongin kami Mang." "Kenapa Dek? Ada apa Dek? Kenapa dengan kamu? Bapak, kenapa? Bapak kamu kenapa?" "Mang, kami diteror setan Mang. Ini setannya kayaknya masih neror di rumah." "Astagfirullah, yang benar kamu?" "Iya Mang." Sebentar. Mamangku tampak diam. Dan tak berapa lama, dia lalu bicara kembali. "Waduh, rumah kamu ada yang gak beres itu. Besok Mamang ke sana. Terus malam ini gimana Mang? Kami ketakutan nih Mang, setannya kayak gini terus." "Udah gini aja. Ibu sama bapak kamu di kamar aja. Suruh terus berdoa. Baca aja ayat kursi, jangan putus. Nah terus kamu keluar." "Waduh, yang bener aja Mang. Itu kan setannya di luar. Di ruang tamu juga terdengar bunyi-bunyi kayak gitu." "Iya, kamu keluar adepin. Baca ayat kursi. Yang berani, jangan takut. Nih, Dek, dengerin. Setan itu, kalau kamunya takut, udah tambah menjadi ganggu kamunya. Tapi kalau berani, setan itu yang balik takut." "Yang bener Mang, tapi aduh, wajahnya itu Mang, alah serem Mang." "Udah sok, yang yakin.
Kamu punya Allah kan? Sok pasrahin semuanya sama Allah. Iya Mang. Udah sana coba keluar. Ngambil air, bacain ayat kursi, kamu ciprat-cipratin. Di ruang tamu, di kamar kamu, di pintu masuk kamar bapak, terus di warung. Nanti besok Mamang janji pagi-pagi Mamang dari sini langsung berangkat. Iya Mang, iya Mang. Mamang langsung matikan teleponnya. Gimana dek? Suruh baca ayat kursi aja bapak sama emak. Terus dede suruh keluar ngadepin makhluk itu. Aduh si Adi macam-macam aja. Udah gak apa-apa pak. Biar dede hadepin aja coba. Sambil doa. Yaudah. Pelan-pelan aku mulai membuka kunci pintu kamar bapak. Belum berani aku keluar sepenuhnya. Aku intip dulu. Tampak di ruang tengah itu barang-barang sudah berantakan. Aku langsung keluar. Pintu kamar itu aku tutup. Dan saat aku menutup pintu tersebut, tiba-tiba ada hawa panas yang terasa di ruang tamu. Namun aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Mataku langsung berkeliling melihat sekitar. Tampak ketika aku melihat ke pojokan yang berada di ruang tamu, ada sosok pocong yang terus menatapku dengan tatapan yang tajam. Jantungku serasa ingin copot waktu itu. Sambil menutup mata, aku terus saja membaca bacaan ayat kursi. Aku berharap sosok itu cepat hilang. Namun mataku masih aku pejamkan. Terus saja mulutku merapalkan doa ayat kursi. Hingga tak berapa lama aku mencium ada sesuatu yang seperti terbakar. Lama-kelamaan, bau terbakar itu hilang. Aku masih terpejam sambil membacakan ayat kursi berulang-ulang. Dan saat aku membuka mata, sosok pocong itu sudah tidak ada. Bergegas, aku langsung ke dapur, ingin mengambil air. Dan saat aku menoleh ke sekeliling, sosok itu memang sudah tidak ada. Hanya perasaan takut saja. Cepat-cepat aku langsung mengambil air, kubacakan ayat kursi, lalu kuciprat-cipratkan ke sekitar. Ke ruang tengah, di dapur, ke warung, ke kamarku. Dan ketika aku masuk ke kamar, awalnya sebelum dicipratkan air, bau bangkai itu masih tercium. Dan saat aku cipratkan, anehnya, bau bangkai itu langsung menghilang. Aku cipratkan juga di pintu masuk kamar bapak. Dan setelah selesai, aku langsung masuk ke kamar bapak. Udah selesai dek, udah pak, udah aman. Cuman ruang tamu berantakan. Udah biarin, nanti besok aja kita beresinnya. Udah sekarang kita istirahat aja. Mudah-mudahan gak ada gangguan lagi. Iya pak. Setelah itu akhirnya kita pun bisa tertidur. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Dan masih akan disambung oleh video selanjutnya. Tetap ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor. Dan tak lupa, kami juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor. Baik mereka yang selalu meninggalkan komen, dan bagi mereka juga yang hanya mendengarkan. Kami tetap ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi kalian para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.